Jadi pembahasan kita waktu itu baru sampai di masalah ini loh, apa namanya, hiperrealitas gitu kan ya. Yang terakhir itu kita bicarakan soal hiperrealitas, bagaimana benda-benda dan simbol-simbol itu lepas dari fungsi aslinya dan menjadi benar-benar mempunyai seperti tidak merujuk kemana-mana lagi gitu. Artinya kenyataan-kenyataan yang di sekeliling kita lepas dari rujukan-rujukan aslinya gitu. Misalnya di sini dikasih contoh waktu itu alat-alat di gym, di fitness center gitu kan ya, kayak mendayung, kayak lari di tempat segala macam itu tiba-tiba menjadi realitas tersendiri ya. Mendayung tidak ada kaitannya dengan dayung di sungai atau apapun, itu semata-mata hanya untuk mengencangkan otot urusannya gitu ya. Kayak gitu ya. Lari juga bukan lari di dalam arti yang sungguhan, karena itu betul-betul hanya apa namanya, hanya untuk urusannya, hanya untuk tubuh gitu, bukan menjelajahi alam. Kayak gitu-gitu. Jadi treadmill segala macam itu seperti yang saya pakai di rumah, itu nggak ada lagi urusannya sama lari menjelajahi alam gitu ya. Karena itu hanya untuk latihan tubuh. Seperti itu. Jadi masih akan ada lanjutannya di kemudian, dan saya kira ada beberapa hal penting juga akan muncul nanti di situ. Yaitu kita mulai di postmodernism, cities and leisure. Sekarang kaitannya antara lifestyle postmodernisme dengan kota dan apa namanya, bagaimana kita meluangkan mengisi waktu senggang kita gitu ya. Coba kita baca ya. It was mentioned earlier that another of the features of postmodern analysis is the claim that there has been a breakdown in the distinction between elite art and popular culture. This is not a new observation, and over 60 years ago, the mass culture critics expressed concern that high culture would be undermined because of the commercial exploitation of mass taste. The major difference, though, between these early writers and the contemporary postmodern critics is that the latter are celebrating these developments. One of the central claims made by writers who are optimistic about postmodern changes is that the process is democratizing and potentially classless. And this is an issue that will form the basis of the concluding section. However, we are now going to look at the impact of postmodern change upon leisure and the urban spaces in which we live and work. Jadi, salah satu tendensi yang disinggung di sini adalah soal bahwa tak ada lagi pemisahan pemilahan hierarkis antara apa? Elite art and popular culture, antara high art, antara high culture, antara sebutlah high culture dan pop culture. High culture itu yang suka disebut elite art ya, seni-seni tinggi dan seni-seni pop yang murahan gitu. Istilahnya elite art dengan kitsch. Masih ingat dalam estetika istilah kitsch? Kitsch itu seni murahan, seni kampungan gitu kan ya. Nah, pemilahan antara itu tuh nggak ada lagi gitu. Memang ini sudah dimulai sejak tahun-tahun 60-an ya, omongan seperti ini, gejala seperti itu. Bedanya apa di dalam situasi postmodern? Ini dirayakan gitu ya. Ini dirayakan sebagai gejala pemilahan, hilangnya pemilahan ini dirayakan sebagai apa? Di situ proses apa? Dirayakan sebagai
atau dianggap sebagai proses apa disebutnya situ? One of the central claims made by writers who are optimistic about postmodern changes is that the process is democratizing. Apa artinya? Bebas. Proses demokratisasi. Ini tuh hilangnya pemilahan ini dianggap sebagai proses demokratisasi. Artinya proses penghilangan kelas. Proses penghilangan kelas sosial. Jadi dalam hal itu memang itu menjadi kayak pembebasan gitu kan ya. Kayak pembebasan. Dalam situasi postmodern ada proses penghilangan pemilahan ini yang itu dianggap sebagai demokratisasi. Sebagai demokratisasi dan penghilangan kelas, classless, potentially classless. Oke, saya kira itu agak penting bahwa dalam kebudayaan semua sekarang sepertinya sejajar, gitu kan ya. Nggak ada tinggi rendah kayak gitu tuh, nggak ada. Yang ada adalah perbedaan teori, apa istilahnya, bukan hierarki tapi ada istilah lain. Come on, masih ingat? Bukan hierarki akan tetapi apa arki? Heterarki. Apa? Heterarki. Bukan hierarki tapi heterarki. Bukan hierarki tapi heterarki. Hetero banyak, horizontal, bukan vertikal gitu ya, penjenjangan, bukan, banyak dan segala macam jenisnya. Terus itu kata kunci yang jangan lupa ini, karena ini tipikal dari postmodernisme ya. Bukan hierarki tapi heterarki. Oke. The starting point for much of the debate about postmodern issues in the 20th century has been architecture. Sekarang kita mau lihat contoh dalam bidang arsitektur ya. It has even been suggested that the transition from the modern to the era of the postmodern can be specified as 3:32 p.m. on 15 July 72. Ya, kalau di dunia Amerika dalam bidang arsitektur ada momen perubahan yang revolusioner, boleh dibilang gitu ya, dari arsitektur modern ke postmodern. Yang konon kalau di Amerika itu persis pada jam 3:32 gitu, tanggal 15 Juli tahun 72. Apa itu? This is the time when a prize-winning example of modern housing, the Purit-Ego housing development in St. Louis, was blown up because it was considered unsuitable for human habitation even by those on a low income. Modern architecture was characterized by the principles of architects such as Le Corbusier, who was at his most influential in the 20s, though his ideas are typified by the high-rise flats which come to dominate our cities in the 60s. Jadi waktu itu ada bangunan di St. Louis, Purit-Ego housing, yang diruntuhkan karena dianggap tidak layak. Padahal itu tuh ini apa namanya? Itu tipikal bangunan modern ya. Nah, persisnya gimana? Kontroversi antara bangunan modern dengan bangunan postmodern itu bedanya apa? Di bawahnya. The modernist architects, like modern writers and painters in their respective fields, rejected all previous forms and insisted
that both traditional and classical forms of architecture should be replaced by buildings based upon rational and universal principles. Nah, itu arsitektur modern itu harus dibangun berdasarkan prinsip yang nalar, rasional, dan universal. In practice, this meant an emphasis on plain functional design, usually in concrete and glass. The building was decontextualized and universalized. The hearts of cities were flattened to be replaced all over the world by buildings which looked the same. This was the meta-narrative of modernism. Jadi dalam bidang arsitektur, fenomena lain lagi dari postmodernisme dalam bidang arsitektur. Kalau modern itu mesti rasional. Oh ya, ini tokohnya adalah Le Corbusier. Nama yang dikagumi oleh tukang sulap Dedi Corbusier yang kemudian begitu mengacu. Di sini bacanya Corbusier. Itu orang Prancis, Le Corbusier. Le Corbusier, orang Prancis. Prinsip arsitektur modern adalah rasional. Artinya apa? Fungsional. Maka apa istilahnya tuh? Ada jiumnya. Form follows function. Jadi bentuk itu harus mengikuti fungsinya, gitu. Cuman celakanya kan gitu. Saya ulang lagi dulu saya pernah cerita. Bentuk yang paling rasional dan paling fungsional itu akhirnya apa? Kotak kan? Kan kotak bisa dipakai apapun juga. Udah aja kotak. Alhasil seluruh bangunan modern itu kotak di mana-mana juga. Kayak rumah burung dara gitu, rumah Japati gitu. Di mana-mana kan gitu. Kotak-kotak bersusun gitu kan ya. Kotak-kotak bersusun everywhere, all over the world. Dan itu rasional, bersih, masuk akal. Nah gitu. Itu tuh bangunan modern ya. Artinya sesuai fungsinya. Tapi di mana jadi kayak gitu. Maka istilahnya itu, kalau istilah dari sekolah seni Bauhaus, kalau versi sekolah seni Bauhaus di Jerman, itu sekolah seni ya Bauhaus. Nah kemudian menjadi mazhab Bauhaus. Itu istilahnya international style. International style itu. Jadi segala hal tuh harus bersih, clean, dalam arti terukur gitu. Terukur, rasional, efisien. Fungsional itu kan artinya efisien kan. Gak ada yang mubazir gitu. Gak ada yang mubazir. Rasional tuh gitu. Fungsional, efisien, tidak ada yang mubazir. Maka hiasan-hiasan, pentil-pentil segala macam itu tuh kriminal gitu. Nggak bisa seperti itu. Di sini ada jumlah ornament is a crime. Ornamen itu kriminal gitu ya. Hiasan itu nggak penting gitu ya, karena nggak efisien kan. Jadi semua itu harus terukur, balance, masuk akal, nah kayak gitu. Cuman lama-lama ini tuh menjadi apa ya? Menjadi eksesnya kritik atas ini. Kemudian kita bicara mengenai ekses ya. Ekses dari modernisme seperti itu, kota-kota yang tertata sangat rapih dan sangat itu tuh dua hal, tidak manusiawi dan tidak ekologis. Karena apa? Karena semua tempat tinggal jadi kayak rumah sakit gitu. Semua serba fungsional dan rapi.
Semua tempat tinggal jadi kayak kantor, kayak rumah sakit. Ini gimana sih? Gitu. Itu tidak manusiawi, tapi juga tidak ekologis karena bahkan kecenderungannya melawan alam. Kecenderungannya melawan lingkungan alam. Betul-betul kalau menurut visi Le Corbusier itu bagaimana kita bukannya menyesuaikan pada alam tapi mengubah alam gitu loh. Obsesi kemodernan itu kan mengubah alam. Maka bangunan-bangunan modern itu selalu aneh dengan unsur kaca dan baja gitu ya di tengah hutan gitu. Itu kan aneh kayak gitu ya. Kan bayangannya gitu. Di tengah hutan tiba-tiba ada unsur baja dan kaca gitu, dan kotak-kotak pula gitu. Oke, itu ini tidak ekologis. Gitu. Kan beda dong, bangunan baja kaca bandingkan dengan gubuk para petani yang itu kan lain itu tuh. Bagaimanapun unsur alamiah dan segala macam itu masih terasa di dalam unsur-unsur bangunannya itu gitu kan, dari bambu, dari pelepah, dari itu semua nyatu ya dengan alam. Nah, kalau ini tuh dari sudut secara visual tuh udah tiba-tiba jadi aneh gitu. Kalau di hutan tiba-tiba ada bangunan kayak gitu ya. Tapi dunia modern itu gitu. Tidak manusiawi, tidak ekologis, alam bahkan diubah. Obsesi modern adalah bagaimana mengubah alam. Obsesi modern itu bagaimana mengubah alam, bukan menyesuaikan dan mengintegrasikan alam, bukan, tapi bagaimana lepas dari determinasi alam. Ini ya, obsesi tidak ekologis karena obsesinya adalah lepas dari determinasi alam. Gitu. Secara alamiah kita harus berjalan, tapi bagaimana supaya kita tidak tergantung berjalan kaki? Bikinlah sepeda, bikinlah motor, bikinlah mobil, bikinlah pesawat akhirnya gitu kan. Bagaimana kita lepas dari determinasi alam. Nah, konstruksi bangunan juga tampangnya jadi kayak gitu. Di mana-mana bangunan modern itu aneh sekali gitu dibanding lingkungannya. Nah, itu ekses dari kemodernan macam ini yang kemudian di dalam situasi postmodern itu semua dikritik dan ditumbangkan. In contrast, nah sekarang kita bicara bangunan postmodern. Kalau gitu gimana? In contrast, postmodern buildings and cityscapes are characterized by a sensitivity to context and self-conscious playfulness in which different styles and references to different historical periods are mixed together in an ironic and eclectic way. There is a characteristic focus on appearance over substance and purpose. It contains a deliberate mixing of vernacular and classical features as part of the process whereby popular and elite culture are given equal value. In many of our cities, the cobbled streets ripped up in 60s are being replaced and embellished with fiberglass reproduction gas lamps in an attempt to evoke the past. Nah, jadi kalau kemodernan ini berorientasi ke future, orientasi ke masa depan yang modern tadi. Arsitektur modern itu selalu berorientasi ke masa depan dan kalau perlu membuang semua yang masa lalu, yang tidak penting, yang tidak rasional, yang tahayul dan segala macam gitu kan. Maka bangunan rumahnya jadi kayak gitu. Nah, postmo itu lain. Postmodern itu arsitektur postmodern itu lain. Apa ciri-cirinya di situ katanya?
ada beberapa yang sudah disebut. Ya, peka terhadap konteks dan playful. Boleh dibilang peka terhadap konteks. Konteks lokal sebenarnya maksudnya. Konteks lokal. Artinya, ya biar aja ada kawasan-kawasan tertentu akhirnya melahirkan corak-corak bangunan tertentu, bagus dong, gitu kan ya. Jadi apa namanya, kalau orang-orang Eskimo lantas bikin karena sesuai dengan alamnya segala macam, bikin iglo, ya udah jangan dibikin bangunan kaca yang gimana gitu ya, gitu loh maksudnya. Kalau di daerah pertanian orang pakai apa namanya, karena ada pertimbangan angin, itu juga sebenarnya rasional, tidak sepenuhnya tahayul. Terus bentuknya joglo segala macam di daerah tropis dan pakai atap-atap rumbian segala macam yang sebenarnya awet, itu ya biarkan gitu, paling dibagusin aja, kenapa kok harus diubah semua jadi kotak gitu. Maksudnya peka terhadap konteks itu seperti itu. Dan playful, ada kebermainan di dalam desain postmodern itu. Main-main karena manusia tidak hidup hanya dengan nalar ya. Manusia juga hidup dengan imajinasi, dengan kesenangan. Jadi playful, self-conscious playfulness. Dan playful itu artinya apa? Pakai segala style. Kenapa mesti satu style, international style, gitu kan ya? Main kan segala style, repot amat gitu ya. Playful artinya sebutlah multi style, comot-comot dalam arti itu eklektik ya. Eklektik itu kalau kita terpesona pada bangunan Afrika tertentu, ya pasanglah sedikit gabungkan gitu di rumah kita, di bangunan apa gitu. Terus kalau kita suka sedikit apa namanya gaya Jawa, pakailah itu gitu kan ya. Jadi eklektik itu menjemput aneka style yang kita suka. Kenapa harus satu gitu? Itu keharusan dari mana? Maka rumah-rumah di sini memang terus akibatnya dalam situasi posmo kita menyaksikan aneka gaya rumah yang betul-betul tidak masuk akal juga sih. Seperti kadang-kadang betul-betul hanya cuma comot, maka di sini kita menyaksikan ada apa namanya? Apa itu namanya? Kalau ke Selatan Bajuri itu di Cideng ada kampung gajah sekarang tuh, ada kampung gajahnya. Itu kan Istana Bunga itu. Bukan, belum sampai kampung gajah yang ini yang gajah-gajah terus, patung-patung gajah. Nggak usah bayangkan bahwa kita ke Thailand gitu kan. Tapi itu bahwa itu gaya apa namanya, candi-candi dan stupa-stupa di Thailand gitu kan. Sudah lah, emang suka-sukanya kayak gitu. Belum lagi kota wisata dan segala macam itu yang membuat tiruan-tiruan aneka ini gitu ya. Ya apa-apa, nah itulah. Artinya reaksi yang memang menjadi lebay juga atas atas modernisme. Benar-benar merayakan keragaman dan suka-suka mencomot aneka style. Persis melawan ketunggalan style internasional. Melawan efisiensi, melawan rasionalitas. Yang dirayakan adalah imajinasi, kesukaan. Itu. Jadi style itu di sini benar-benar permainan secara eklektik dan seringkali juga ironik ya. Ironi, eklektik, ironis. Bisa ironis sekali loh. Tampang sebuah tempat perjudian di Macau. Kalau kalian lihat di tempat-tempat judi di Macau kayak di Las Vegas, tampangnya hanya dalam rangka menarik perhatian lah, kayak di sini juga gitu. Tampangnya bisa kayak kuil, kayak apa gitu ya, kayak kuil zaman purba gitu. Padahal itu tempat judi gitu ya, jadi sinting gitu sebenarnya gitu. Kayak gitu. Atau sebuah restoran dan sekaligus nightclub segala macam di beberapa tempat di Eropa. Itu sengaja menggunakan bekas-bekas biara, bekas monasteri, biara-biara Katolik itu yang sudah nggak dipakai lagi gitu.
itu sebagian dijadiin kantor, biasanya kan gede banget, jadiin kantor, ya dijadikan restoran, tapi juga night club kayak gitu-gitu. Tapi tampangnya masih kayak monastery gitu ya, monastery itu biara. Orang bisa mengecoh, bisa ironis di situ. Ya, ironis karena tiba-tiba kita menyaksikan di Jalan Dagos itu ada sebuah hotel gitu ya, tapi tampangnya kayak Capitol apa di Gedung Putih atau di ini gitu ya, di Amerika gitu, di Washington DC. Lihat kan yang kayak ada kubahnya itu, kayak gitu-gitulah. Nah, ironis, main-main. Pokoknya caper aja lah mencari perhatian. Alasannya kan, kenapa nggak boleh? Gitu kan ya, gitu. Atas nama apa nggak boleh? Nah, jadi memang ini kemudian berekses. Ekses dari postmodernisme tipe begini, kalau tadi modernisme punya ekses juga, postmodernisme punya ekses juga, yaitu apa ya? Akhirnya disebut situ appearance over substance. Apa artinya? Penampilan melebihi substansi, bahkan sampai mengabaikan substansi demi penampilan. Jadi appearance over substance. Wah, efeknya orang tidak lagi peduli substansi, sesungguhnya apa? Kayak tadi biara tadi, sesungguhnya ini kan biara kan, masa kok digini-gini? Oh udah ya, sekarang udah jadi lain urusannya gitu. Bentuk bangunan kayak kuil gini apa enggak? Apa menghujat? Oh enggak, kuil kan cuma bentuknya doang. Isinya hotel, tempat jualan baju atau peduli amat. Nah kayak gitu. Jadi appearance ya, tampilan over substance. Substansinya nggak penting-penting amat. Ya. Mixing. Nah kemudian juga mixing. Tadi catatan lain atas multi style itu juga percampuran antara, biasanya disebutnya double coding ya. Kadang-kadang kalau istilah dari Charles Jenkins itu double coding. Dalam dunia arsitektur itu ada istilah double coding dalam postmodern, yaitu mencampurkan masa lalu dan masa kini. Campurkan masa lalu dan masa kini. Mana contohnya ya? Gimana? Sekarang kan ada bangunan-bangunan yang juga pakai patung-patung gaya Romawi kan di sini. Saya barusan kemarin lihat waktu jalan ke Lembang ada satu areal, kompleks areal yang saya nggak tahu itu tuh apa. Dan ketika saya tanya ke teman-teman pas saya mau raker kan, gitu, teman-teman raker, itu bangunan apa ya? Pas dibelokkan ke arah Tangkuban Perahu sebelah kanan, itu ada bangunan yang suatu areal kompleks luas gitu. Itu penuh dengan patung-patung ala Romawi Yunani. Entah ini mau jadi pusat hiburan apa, saya juga nggak tahu ya. Akhirnya bilang itu kelenteng kali, kelenteng kok nggak ada bau-bau Chinese-nya gitu. Apa? Tapi memang ada naga gede. Tapi selebihnya patung-patung Yunani kayak Apollo kayak gitu. Jadi itu campur aduk gara-gara seperti khasanah dari masa lalu gitu ya. Tapi mewah, sebagian beratap putih gitu. Saya nggak tahu itu akan jadi apa. Nah kayak gitu-gitu. Jadi percampuran antara nostalgia dengan persis seperti kita sekarang kalau di restoran-restoran kan ada bumbu desa segala gitu ya. Terus bagaimana makanan dari kampungan dari zaman dulu gitu ya. Bikin up to date lagi di sini. Kan kita menyaksikan banyak lah di sini juga ya, di entah itu kafe ataupun kayak Kampung Daun misalnya kayak gitu-gitu.
itu modern tapi sekaligus apa di sini vernakular istilahnya di sini. Vernakular tuh pedesaan ya, kampung tradisional, vernakular. Ya itu kan pura-puranya gaya kampung gitu kan ya. Nah kayak gitu-gitu, kayak nostalgis ya, campuran nostalgis. Istilahnya adalah double coding. Ini istilah dari Charles James. Charles James, juru bicara postmodern di bidang arsitektur dan kultur. Charles James. Jadi dia menyebutnya itu double coding, artinya percampuran antara nostalgia dari masa lalu ke saat ini. Kalau kalian di Las Vegas ya, ada yang disebut, pernah dengar saya kira ya, Cesar Palace yang suka untuk pertandingan tinju segala macam itu di Las Vegas. Nah, itu persis tampang double coding yang edan gitu. Karena apa? Karena langit-langitnya itu langit-langit barok gitu ya. Langit-langit barok. Jadi dibikin langit betulan. Cuman itu bukan lukisan, foto kayaknya. Cuman apa yang arealnya? Jalan hias ini lebih. Jadi kalau masuk ke gedung itu, kita lihat langit-langitnya langit. Foto langit gitu. Itu wah entah sampai satu kampung gitu. Gedung itu kan raksasa gitu, pertokoannya kayak mall gitu. Nah di dalamnya ada pilar-pilar Romawi Yunani gitu. Itu juga aneh sekali gitu. Wah ajaib lah, pokoknya itu benar-benar percampuran yang menurut saya ya gila. Ya itu posmo abis Las Vegas itu posmo. Ya percampuran itu. Dan di sini kita pakai juga lampu-lampu di jalanan tuh, lampu-lampu gaya zaman dulu ya, gitu. Terus ada gini. Sering dilempar. Didago kan? Kalau udah dilempar senang orang. Nah, itu sinting itu tuh. Itu sinting. Di negeri ini, kalau nggak dinding dicoret-coret, lampu dilemparin, itu apa sih? Apa itu? Kegemesan apa gitu ya? Nah di sepanjang jalan Dago itu kan di tengahnya kan lampu yang kayak gitu. Nah itu kan kuno, sengaja ya. Jadi dalam hal itu kecenderungan arsitektur postmodern hidup sekali, memang itu nyata sekali. Sampai ke dunia-dunia artifisial kayak theme park, di mana-mana sekarang ada theme park. Kalau di Indonesia theme park kayak itu di Makassar malah ada. Terus theme park itu kan kayak dunia fantasi. Kayak fantasi. Jadi apa namanya dunia tiruan gitu ya, seolah-olah ini di mana sebagainya, seolah-olah kayak dunia fantasi itu kan sebagainya ada kawasan Indian gitu kan, seorang berlayar pakai kano gitu, sebagai lagi kawasan cowboy gitu kan, apa pura-puranya kita masuk ke dia. Itu loh, apa simulasi itu termasuk simulacrum. Theme park istilahnya sekarang yang populer, theme park, dunia rekaan, theme park. Jadi kawasan-kawasan kayak taman ya tematik gitu loh, theme park ya. Pak, Ya. kalau misalnya ngeliat dari yang double coding yang sangat berlebihan itu atau ekletik yang tadi, apakah akan ada efek psikologis pada manusianya? Ada, nanti di bawah ada, karena termasuk itu juga kaitannya bukan hanya dengan double coding tapi juga dengan siaran-siaran televisi dan segala macam yang mereka dibikin serba linear, substantif, tapi kita nangkapnya kan pendek-pendek. Nanti ada kaitannya di bawah. Okay. In a related sense, the metro center in Gateshead, Northeast England, has shopping areas that are themed, theme park ya, themed to provide us with a pastiche experience. Masih ingat pastiche itu apa? Pastiche? Ya ini tadi, pastiche itu campur aduk style ini.
comot-comot aneka style, itu namanya pastiche. Itu kata kunci dari postmodernisme yang temporer sudah kita bahas di teks dari saya. Pastiche. Pastiche itu kata ironi, pastiche, parodi, ya, double coding itu semua kan kata kunci untuk postmodernisme. Pastiche itu mencomoti style-style itu tadi. Eklektik tadi istilah lainnya sebenarnya. Mirip itu. Pastiche. Jadi provide us with pastiche experience, pengalaman-pengalaman yang pura-pura gitu kan ya. In the Mediterranean village, it is possible to eat pasta in an Italian trattoria or calamares in a tapas bar on opposite sides of the mall with twinkling light bulbs designed to remind us of those longed for sultry summer nights gitu ya. Jadi untuk orang-orang bule itu wilayah Mediterranean, laut Mediterania itu berarti Italia, Yunani dan Spanyol, Portugis. Nah, Mediterania itu selalu mereka bayangkan sebagai liburan musim panas, makan calamari itu apa? Cumi-cumi di Spanyol, makan pasta di Italia kayak gitu. Nah, di Inggris tuh ada kawasan mall yang memberi rasa Mediterranean gitu. Ada kawasan tertentu yang memberi rasa Mediterranean. Di situ kamu bisa beli calamari di tapas bar ala Spanyol, bisa beli pasta di bar di trattoria. Trattoria itu restoran Italia. Ala Italia banget gitu, dengan rasa spaghetti yang mirip Itali gitu kan. Persis seperti kalau kita ke Bukit Pakar Timur, lurus terus ke atasnya Sunario ada fashion pasta namanya. Itu adalah semacam Italian trattoria juga. Dan itu kalau kamu ke situ sama juga seperti masuk ke villa-villa kecil di Milan, di Firenze kayak gitu kecil, atau Napoli. Ada kayak villa kecil di situ namanya fashion pasta, dan makanan Italianya otentik, rada mahal tapi keren. Dan kalau kamu masuk situ ada suasana Itali, ada wine, ada apa. Nah, orangnya yang ini juga orang Italia. Si yang punyanya si Andrea Aliani jalan-jalan gitu ya, ngobrol sana sini, persis kayak di suasana di kampung Italia. Nah kayak gitu, tiruan gitu loh, pengalaman tiruan gitu loh. Pastiche experience itu dalam arti itu ya, pastiche experience. Di sini di Stembury ada lagi, kalau di belakangnya dekat Periplus, Periplus itu kan ada tempat makan dimsum. Ada tempat makan dimsum, dan itu kamu seperti berada di Hong Kong. Itu suasananya gitu, itu kayak aroma itu semuanya asap-asap gitu, kayak di Hong Kong makan dimsum gitu. Itu keren. Nah itu semakin banyak kan pengalaman pura-pura gitu ya, pengalaman tiruan, pastiche experience itu. Ya, pastiche experience, pura-pura kampung Mediterranean di sini di Inggris ada di Metro Central Gateshead ya. If you are overcome by these feelings, then travel agents are handily placed to complete the experience. Just around the corner, we can enter a Dickensian world of cobbles, street lamps, and small windowed shops where we can eat green teas or buy humbugs. Many writers, including Baudrillard, have pointed to the theme parks, and especially Disneyland, as examples of postmodern entertainment space. However, we have to travel to them. In the themed shopping mall, we have the playful creation of alternative realities brought to us as part of an everyday experience of shopping. Jadi, bagaimana segala arena itu, entah itu shopping mall maupun Disneyland yang lebih khusus lagi, itu adalah dunia-dunia tiruan yang saya bilang itu, yang menyediakan pastiche experience.
pengalaman-pengalaman tiruan, tapi yang ya emang menarik. Pura-pura ya tadi pura-pura kita ke dunia Amerika cowboy, pura-pura kita ke dunia Indian, pura-pura apalah kayak gitu. Ya. Jadi theme parks dalam arti itu bertema gitu, apa namanya, areal-areal yang bertema. Dan itu makin menyebar ya dimanapun. Sampai di Cina pun, kalau kamu ke Cina, ke Shenzhen aja, kota kecil. Nah di situ ada apa disebutnya? Nah saya lupa nama resminya, tapi itu hampir kayak Disneyland, kayak miniatur Indonesia Indah. Nah taman mini, tapi ini miniatur dunia. Jadi di situ nanti ada Taj Mahal, ada Menara Eiffel, ada Borobudur, ada Borobudur. Ya segini satu areal inilah untuk Borobudur, satu areal dan untuk Taj Mahal. Dan orang bisa potret-potretan di situ. Pura-puranya sudah ke Taj Mahal, pura-puranya sudah ke Borobudur gitu. Ya, tapi di Cina ternyata itu di Shenzhen gitu kan. Yang sekarang beranjak menjadi mewah juga. Jadi itu ada dimanapun ya, kayak beginian itu ada dimanapun. Pada titik ini postmodernisme bukanlah ideologi, bukanlah teori, itu realitas. Dan itu tampak sekali dalam gaya hidup yang semacam ini. Yang kaitannya dengan bentuk-bentukan arsitektural baru, dengan double coding, dengan pastiche experience, dengan apa namanya, eklektisisme dalam style dan sebagainya itu. Dan contoh paling konkret untuk itu adalah mall-mall yang selalu didesain dengan cara seperti itu. Terusnya lagi. A unique feature of the 20th century has been the expansion and proliferation of electronic means of communication, which fill our world with a confusion of images and sounds unimaginable 100 years ago. The very existence of so much competing information means that our attention span is shortened, and that the potential for a continuous thoughtful narrative is undermined. Instead, we mix and match styles and genres, creating an eclectic mix of short-lived experiences. This is exemplified by the increasing numbers of television channels across the world, all of which can be served by using the remote handset. The television becomes like a magazine in which we flick from page to page, mostly just looking at the pictures, sometimes taking in sections, but rarely completing a program or article from end to end. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi pertanyaan Ami itu. Sekarang ini masalahnya juga situasi postmodern dalam kaitan dengan lifestyle. Tadi kaitan dengan dunia seni yang sudah ambruk pembatasnya, kaitannya dengan arsitektur yang juga sudah berubah. Yang berikut adalah kaitannya dengan dunia komunikasi. Karena lifestyle itu menyangkut ini, tapi juga menyangkut dunia komunikasi. Apa fenomen yang penting dalam dunia komunikasi hari ini di situ? Confusion of images. Iya, ada apa ya? Banjir kacau imaji dan bunyi. Banjir imaji dan bunyi yang kacau. Kita diserbu oleh begitu banyak bunyi dan gambar dari segala jurusan channel televisi ataupun internet. Sama kan kalau kita mau email aja gitu kan, tawarannya macam-macam, kita lupa membuka email itu kan. Karena lihat berita ini, lihat berita itu, sampai kayak gitu. Kita sekali, apalagi yang
yang langganan TV kabel sama juga. Begitu ngebuka televisi, nyalain televisi, sama juga. Kita mau pilih apa, kita pakai remote gitu, ceprat mana gitu. Itu banyak sekali, dan semuanya menarik ya. Saking nyangkut di satu channel, ganti lagi. Nah kayak gitu. Dengan segala confusion yang dulu nggak terbayangkan itu ya. Akhirnya apa? Efeknya apa? Apa di situ? Ada efek penting yang agak kacau di situ. Ya, akibatnya rentang perhatian kita pendek. Rentang perhatian kita jadi pendek. Dan apa kaitan dengan naratif tadi? Continuous thoughtful narrative. Jadi rentang perhatian kita pendek, tapi juga pola kita menangkap alur cerita yang nyambung itu digerogoti terus-menerus. Ketersambungan alur cerita, kontinuitas alur cerita itu digerogoti terus-menerus. Itu sebabnya anak-anak sekarang susah sekali berkonsentrasi untuk tahan lama gitu kan ya, untuk tahan lama duduk gitu. Karena dia cara belajar anak-anak kan sekarang gitu, sambil di telinganya sumpelin itu sambil tapi ngapain? Belajar dia sebenarnya. Belajar habis itu minum pahit gitu. Terus mulai belajar lagi. Attention span itu menjadi pendek ya, rentang perhatian, fokus itu ya, konsentrasi itu pendek, tapi akibatnya juga ini kontinuitas penangkapan kita itu terus-menerus jadi digerogoti. Karena persis seperti kalau ngeliat TV sekarang seperti kalau ngeliat majalah. Jadi gini, dan akhirnya kan kita juga nggak baca itu apa, gitu kan ya, gambarnya aja kan, terus gambarnya terus sama ya, ceprot itu seperti buka-buka halaman. Yang akhirnya sense of continuity itu loh, kepekaan kita pada kesinambungan itu juga jadi pendek. Yang kita punya akhirnya adalah fragmen-fragmen. Yang didapat adalah aneka fragmen. Kepala kita penuh fragmen sebenarnya yang nggak saling nyambung. Penuh fragmen yang nggak saling nyambung karena kita diserbu begitu banyak informasi dan gambar dan bunyi yang kita tangkap, jadi segala serba sepotong-sepotong aja gitu, nggak saling berkaitan. Maka sense of continuity ini loh, continuity, narrative continuity, sense of narrative continuity, substansi yang ini ya, itu kaitannya dengan itu, rasa terhadap substansi itu ya, itu akhirnya juga makin hilang sih. Yang kita dapat sepotong-sepotongnya, semua serpihan-serpihan gitu. Banyak sekali tapi nggak nyambung satu sama lain. Gitu. Kita menangkap banyak tapi sepotong-sepotong semuanya gitu, sampai nggak saling bersambungan. Ya ada orang bilang, tadi kan normal kan dari dulu juga gitu, kita selalu menangkap sepotong. Betul, tapi sekarang tuh tingkatnya lebih sangat gitu. Dulu tuh kan bagaimanapun, meskipun kita memang selalu setiap hari kita menangkap hanya sepotong-sepotong, tapi karena juga masih ada kelangkaan informasi sekarang, kita masih ada peluang untuk menata itu menjadi alur besar, menalarkan itu menjadi struktur narasi panjang, sekurang-kurangnya untuk hidup kita sendiri gitu misalnya. Sekarang tuh nggak sempat membuat ketersambungan itu.
Yang terjadi adalah kita sepotong-sepotong, belum sempat mencerna menyatukannya menjadi satu bentuk baru, disikat lagi yang baru lagi, dan kita nggak tahu, nggak pernah ada peluang sebetulnya. Maka yang didapat adalah aneka fragmen, gitu ya, sepotong-sepotong. Itu menarik karena di sisi lain, sebetulnya setiap program itu dibuat secara ini tidak linear ya, fragmentaris dan tidak linear. Itu poin pentingnya. Fragmentaris dan tidak linear. Tadi kan, karena alur kontinuitas kan patah-patah terus gitu. Jadi nggak linear, karena nggak linear, kita nggak nongkrong dengerin CNN terus gitu. Enggak kan? Sementara CNN, coba Al Jazeera ngomong apa? Klik lagi gitu. Indosiar klik lagi, ya semuanya jadi wah kamar mandi gitu ya, jadi apa namanya, nggak linear, nggak alurnya itu nggak jelas. Padahal program-program TV itu semua dibuat secara linear. Setiap program itu tetap dibuat secara linear, cuman kita tangkapnya nggak linear. Gitu. Setiap program kan ditata susunannya, awalnya mana, akhirnya mana, klimaksnya di mana. Kita nggak, kita nangkapnya kan sepotong, kita nangkap buntutnya, kita nangkap tengahnya, kita nangkap awalnya. Ya, this dimension of discontinuity. Jadi ini adalah discontinuity ya. Ada kata kuncinya adalah diskontinuitas. Diskontinuitas itu kata kuncinya. Situasi banjir info itu melahirkan fragmen tidak linear, itu kata kuncinya adalah diskontinuitas, keterputusan gitu ya. Okay, this dimension of discontinuity is even more marked in the development of digital storage media such as the iPod, DVD, or the CD-ROM. While it is possible to disrupt the linear flow of television, the programs are nevertheless made to be watched from beginning to end. Even the video recorder only provides a faster way of shifting the time experience, which nevertheless remains essentially linear. Jadi sementara itu segala program itu dibuat dalam kerangka linear loh, yang salah gitu. Dalam kerangka linear semuanya. Ada awalnya, tengahnya, ada akhirnya, semua dibikin secara linear. CD-ROM based reference materials like Encarta or Cinemania allow us to make a potentially infinite series of connections, creating our own sequences and patterns without the constraints of pre-given stories or argument. This is a truly postmodern experience in which time and content are separated and narrative is controlled by the viewer and is always in the present. Similarly, the iPod allows for the reorganizing the music playlist into a personal order. Nah, jadi tekanannya adalah efek dari ini semua adalah, atau dampak dari ini semua, bahwa kontrol itu ternyata sekarang ada pada the viewer dan selalu kaitannya itu dengan present. Dengan kata lain, dampak dari ini adalah the privacy of the viewer. Tahu the privacy? Keutamaan. Yang menjadi pusat, the privacy itu maksudnya gitu. Yang primer, yang pertama, yang menjadi pusat adalah si penonton, si individu. Peduli amat sih program-program itu dibikin kayak apa, gue nangkapnya apa, itu yang jadi penting gitu kan, gitu. Jadi si penontonnya yang menjadi pusat itu ternyata adalah kemudian si penonton. Senjatanya apa? Remote control. Remote control itu dia menggenggam dunia itu, gitu kan ya. Dia akan menjepret apapun juga gitu. The privacy of the viewer. Dan konteksnya selalu the present ya. Konteks utama selalu masa kini.
konteks utama adalah masa kini. Ya, itu tadi dampak salah satu dampak psikologis. Nah, kita bisa membahas lebih lanjut sih, dampak psikologis yang lebih dalam dari beginian itu gimana ya? Mungkin ada rasa otonom satu pihak pada si subjek. Kita seakan-akan diberi rasa otonom, gitu kan? Untuk memilih channel siaran, memilih gaya. Tadi kalau dengan ini tadi memilih channel siaran, channel berita. Dalam kaitan dengan seni atau kayak gini, memilih sesuai selera kita, gitu kan? Jenis musik apa, jenis lukisan apa, stylenya. Kalau dalam kaitan dengan arsitektur juga gitu. Sama style rumah atau lingkungan macam apa yang kita mau, itu benar-benar suka-suka kita. Banyak teman-teman seniman saya berumah ala Jawa ya, joglo atau entah Jawa campuran lah, apapun lah, pokoknya kekayuan gitu loh, kayu-kayuan. Mereka hunting sampai ke kampung-kampung gitu, untuk dapat bangku kuno, meja yang sudah butut tapi tapi antik kayak gitu ya. Terus dinding gebyok gitu kan, dinding gebyok dari mana, dari yang murah tuh bukan Brebes, ada satu lagi mungkin Brebes nih, Kudus, kota Kudus, semacam Brebes gitu di mana ya. Nah itu kayak gitu, katanya murah-murah itu tahu gebyok dinding ukiran-ukiran tuh yang diukir-ukir semua dari Jepara. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu ya suka-suka mereka. Kenapa ini? Berarti itu tetap aja mencoba melawan alam kan? Maksudnya kalau misalnya tadi kayak memindahkan Thailand ke Kota Gajah, ya itu tetap aja pengen menguasai dan mengontrol. Iya. Tapi menguasai dan mengontrol berarti apa di situ? Maksudnya ya memindahkan konteks kultural paling. Dalam arti itu. Kalau misalnya tadi kan postmodern awalnya kan memang peka terhadap konteks lokal ya. Tapi kemudian ketika dia bisa ada mampu, gue bisa memindahkan yang kelokalan itu. Ke sini. Ya itu juga seperti melawan kelokalan itu sendiri gitu. Ketika kelokalan di situ dikhianati, konteks Thailand kok bisa dicabut dibawa ke sini gitu kan ya. Artinya misalnya bangunan-bangunan ala Yunani, Romawi tidak sesuai dengan konteks di kita di sini, gitu kan ya? Ya itu ironi dari postmodern. Nah tadi termasuk ironi ya, ini nih. Ironi dari postmodern. Dan itu betul, maksudnya karena jadi konteksnya jadi kayak dipaksakan, maksud bukan gitu kan ya? Kita bukan di Yunani kok pura-pura Yunani, kita bukan di Itali kok pura-pura Itali, gitu kan ya? Dalam arti itu melawan konteks. Tapi saya kira memang yang terjadi adalah suka-suka gue gitu kan ya. Tapi terutama gitu, bahwa apa sih yang didapat dari situ? Orang mengalami sebuah dunia lain tanpa mesti pergi ke sana gitu loh. Nah itu yang mereka beli itu akhirnya kan itu. Atau kalaupun orang pergi ke sana terus pengen ngangkut itu ke sini. Nah, itu gimana tuh? Apa yang terjadi dalam skala psikologis? Itu tuh jelek atau bagus ya? Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi lah pengalaman kita terekspansi? Itu kan ada perluasan pengalaman. Atau apa yang lebih dalam dari itu? Memang menarik sih isu ini. Karena orang juga bisa bilang, so what? Emang kenapa? Gitu kan ya, kalau gitu emang apa masalahnya? Nah kan kita juga jadi mikir, emang kenapa gitu kalau kita menyunanikan pura-pura mengekspan pengalaman kita. Pertama barangkali seperti tidak jadi soal kita pergi ke Yunani untuk mengalami keyunanian, kita pergi ke Cina untuk mengalami kechinaan, kita mengalami ke aborigin untuk mengalami keaboriginan.
Itu jadi soal atau tidak? Nah, pertama. Nah, langkah berikut, kalau gue pindahin kampung aborigin tetap di situ, tapi gue pura-pura bikin juga di sini, pura-pura aborigin, pura-pura Yunani, pura-pura Cina. Masalahnya apa? Karena logikanya tadi seperti tadi, kalau kita tadi ke sono, nah sekarang kita nggak usah ke sono, sononya yang ke sini. What's the big deal? Nah, gitu. Apa masalahnya? Kita tidak merusak yang di sono, gitu maksudnya. Kalau saya sih ngeliatnya itu sebagai bentuk bukti manusia tuh bisa menguasai Tuhan gitu. Misalnya kalau Tuhan ngasihnya ya udah berizin, tapi itu sebagai bentuk saya bisa melawan dia kok, maksudnya jadi saya memindahkan aja untuk kepentingan dan kepuasan saya belaka gitu. Dan jadinya maksudnya saya sebagai manusia jadi merasa bisa apapun gitu, bukan menjadi lebih berkuasa. Iya. Rasa otonom. Iya. Ini tadi, das otonomi. Ya lagi-lagi ini tadi, the primacy of the viewer, dalam arti bahwa itu makin tebal, sense of autonomy. Sense otonomi ini yang makin kuat. Paling itu satu kemungkinannya. Jadi kamu melihat apa? Dengan cara semacam itu, bahwa kita bisa sepertinya makin luas nih dunia kita, makin tidak terbatas pada dunia kita. Pertama tadi kita makin gampang lompat kemana-mana, tapi sebaliknya juga segala hal itu makin gampang datang ke sini. Dalam rupa mall, dalam bentuk rumah kita, dalam rupa restoran-restoran. Kita nggak usah jauh-jauh. Nah, what's going on? Ini satu fakta yang memang betul. Itu sense of autonomy kita. Kita menjadi sangat mobile, suka-suka kita memperluas diri. Kalau yang saya lihat Pak, semakin kita gampang keluar, semakin sulit kita untuk masuk. Oke. Itu ironi yang menarik ya. Sama seperti pemain sinetron, dia selalu bermain peran sebagai orang baik, dan orang selalu melihatnya sebagai orang baik, tapi dia sendiri susah untuk masuk ke situ. Good. Nah, itu problem psikologis yang sangat menarik. Oke, di satu pihak kita mengalami dengan itu semua. Tadi kita keluar dengan mudah, tapi yang luar juga masuk ke dalam dengan mudah. Gitu. Nah, yang terjadi adalah self expansion, perluasan diri. Saya kira itu bersama dengan sense of autonomy yang makin besar, tapi juga perluasan perspektif diri dan segala macam itu makin luas. Tapi apakah dengan itu lantas kita makin sulit masuk ke dalam diri? That's big problem. Very good idea. Ini apakah dengan ini makin sulit menemukan diri? Gitu? Ada kata lagu ya, I've been everywhere but never been to me. Itu menarik ya. Gue udah kemana-mana, udah keliling, gue perantau, never been to me. Nggak pernah ke diri gue sendiri. Apa judul lagu itu? Saya ingat karena omongan itu. I've been everywhere, but never been to me. Itu menarik gitu. Apakah dengan itu makin sulit menemukan diri? Atau konsep dirinya juga berubah masalahnya? Bersama dengan ini, kedirian itu juga berubah ya. Kedirian juga berubah. Apa berubahnya? Antara lain sekarang berkembang dalam psikologi. Kalau dulu itu kan ada keterbalikan ya. Sekarang kita menemukan dalam konteks tertentu ini, kita menemukan the primacy of the viewer, the self, the primacy of the self, the autonomy of the self, self expansion segala macam. Tapi
Kalau dalam psikologi, cara berpikir yang ego-centered macam itu, sebenarnya gue udah rada bergeser. Dulu orang bicara dalam kerangka Freud ataupun Jung, bicara mengenai diri sebagai integritas, sebagai entitas yang punya integritas tertentu. Dulu. Baru beraction. Dulu tuh gitu. Dalam psikologi dulu, diri lantas bertindak, bergerak, bergaul, bertindaknya. Cara melihatnya itu gitu. Kalau dalam psikologi yang lama, berdiri lantas bergaul. Sekarang tuh ada kecenderungan alat terbalik. Saya mengerti siapa saya hanya karena bergaul dengan the other. Gitu. Nah, gitu sekarang tuh. Ada sesuatu yang mendasar, cara memahami diri yang mendasar yang berubah. Kalau dulu tuh, ya itu kan, ya sekarang itu dianggap rada naif. Segala start dari diri, seakan-akan diri tahu segalanya dulu, lantas baru dan bertindak gitu kan ya. Itu tuh klasik. Nah sekarang orang melihat rute yang berbeda. Melalui orang lain, saya terus-menerus menemukan faset-faset dari diri saya. Dan tak habis-habisnya. Gitu loh. Tapi kan jadi lain cara mikirnya. Kalau kita masih pegang ini, sepertinya ini bunyinya. Never been to me kesannya, gitu kan. Gue kemana-mana sampai belum pernah. Kalau cara berpikirnya sekarang, justru di dalam menjelajah itu, gue nemu terus-menerus aneka faset dari diri gue. Dan menurut saya itu tuh ada benernya loh, pandangan yang belakangan ini. Setiap kali saya keluar negeri, setiap kali saya bergaul dengan orang lain lagi, saya menyadari sisi lain lagi dari keindonesiaan saya. Yang tadinya ketika saya di Indonesia tidak saya sadari. Nangkap? Karena ada bandingan masalahnya, sesederhana itu, karena ada bandingan aja. Berarti bukan saya yang ikut-ikutan mereka, kalau misalnya sebelumnya kan beda? Enggak, bukan dalam hal itu enggak. Saya jadi sadar siapa saya. Gitu. Misalnya, saya sudah selalu tahu sih bahwa misalnya kerangka epistemologi ala Jawa suku saya itu porosnya bukan nalar tapi perasaan. Itu saya sudah selalu tahu dari dulu, gitu kan ya. Tapi tahu dan ngeh itu two different things ya. Itu dua hal yang berbeda. Tahu dan ngeh. Saya sudah selalu tahu kalau orang Jawa ngomong tuh apa namanya, yang penting tuh rasa gitu. Saya sudah selalu tahu itu, tapi nggak ngeh karena apalah hidup saya dalam dunia nalar. Saya dididik dalam puncak-puncak nalar pula gitu, filosofi gitu. Nah, tapi saya baru ngeh ketika dalam konflik-konflik ketika saya dalam konferensi, dalam riset, ketika saya konflik berbeda pendapat segala macam itu, tiba-tiba akhirnya saya ngeh betapa berharganya point of view Jawa itu. Karena ternyata reason itu sebenarnya selalu dibungkus oleh perasaan juga. De facto pada tingkat konkret, cara orang berdebat segala macam sebetulnya selalu dan disetir dan digerakkan oleh perasaan dan imajinasi. Artinya apa? Perasaan imajinasi sebenarnya lebih tinggi daripada nalar sebenarnya gitu. Dan itu kultur Jawa gue sudah selalu ngomong gitu. Nah saya baru ngeh di situ. Nanti pun saya sudah selalu tahu itu. Saya baru ngeh bahwa itu faset yang menarik dari kultur gue gitu. Terus saya selalu mencaci maki tentang Indonesia, orang Indonesia itu nggak bisa berjalan pakai aturan segala macam gitu ya, karena apalah. Tiba-tiba saya ke Cina. Di Cina orang lebih norak lagi kelakuannya daripada orang Indonesia gitu.
Suatu kali saya mau ngejepret kan mereka baru belajar menggunakan subway ya. Jadi kereta bawah tanah tuh mereka juga baru gitu. Kita malah belum. Gitu. Tapi mereka baru kereta bawah tanah. Akibatnya apa? Mentalitasnya lucu pisan gitu kan. Tiba-tiba saya pas mau ngejegrek, ya saya udah biasa nih sampai di mana-mana. Jadi saya mau ngejegrek, disundul dari belakang gitu. Loh, siapa nih? Tahu-tahu. Jadi ada orang yang mau nebeng saya. Kan kalau ngejebrek itu berarti si gerbang itu dibuka. Oh, biar nggak bayar. Supaya nggak bayar. Jadi kalau cetrek itu, terus saya ngomong, apaan sih? Tahu-tahu dia ikutan masuk. Lalu si petugasnya, wah, besok. Wah, saya benar-benar nafsu karena tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba saya didorong dan apa gitu. Salah apa gue? Tahu-tahu bercek dia. Wah, apaan sih ini? Gitu. Jadi tiba-tiba saya menyadari dalam beberapa hal kita masih toh punya perilaku yang ramah sih, rada beradab gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, selalu muncul ya ketika di negeri asing bergaul dengan orang asing, saya tiba-tiba nemu bandingan lain yang menyadarkan saya pada berbagai sisi yang tadinya tidak saya sadari. Kendati pun saya ketahui, gitu. Nah, jadi itulah yang rutinnya. Through the other, we know ourselves. Menyadari diri kita justru melalui yang lain. Maka setiap kali kita bergerak keluar, sebenarnya itu peluang untuk menemukan aneka faset lain lagi yang tidak saya sadari. Ketika masuk ke rumah seorang profesor yang Jepang, kecil rumahnya tuh, tapi memang jadi punya banyak duit ya. Dia jalan-jalan dengan enak bisa ke Paris, ke New York, anytime. Ya. Tapi rumahnya tuh kecil, apartemen kecil. Saya pikir masih mendingan rumah gue dong ya. Kadang-kadang minder gitu kan ya, orang-orang yang biasa kayak gini, rumah gue lebih gede dong, kan lebih menarik tampangnya daripada rumah dia gitu, flat yang simple dan apa. Gue gak akan betah tinggal di rumah beginian gitu. Tapi dia cara berpikirnya lain masalahnya. He has money, tapi bukan begini. Buat dia mah kalau perlu tidur mah ala camping juga no problem gitu. Tapi dia bisa jalan kemana. Nah, tapi itu kan menarik ya. Buat saya tinggal itu tetap ada pentingnya gitu ya. Di lingkungan yang nyaman. Gue masih punya kebun di flat beginian, mana punya kebun ya. Nggak ada taman gitu. Nah kayak gitu-gitu. Tiba-tiba saya menyadari hal lain dan saya jadi kangen sama rumah saya gitu dari situ. Gitu. Justru gitu. Kita menemukan diri melalui yang lain. Saya lihat Pak, semacam apa? Kayak karbit gitu ya Pak ya. Kita memotong ruang dan waktu, percepatan lah kalau dikatakan seperti. Tapi bahwa ternyata harus kita akui juga ruang dan waktu itu punya otonomi sendiri yang tidak bisa kita gantikan dengan otonomi kita. Misalnya saya pernah dengar ada satu, kalau ziarah, yang namanya ziarah itu jalan kaki keliling dengan berlelah-lelah harusnya begitu. Tetapi ya udah nggak usah kayak gitu. Kalau mau ziarah suasananya aja ambil, nggak usah satu tetes keringat pun gitu ya. Tapi jadi susah kan masuk ke dalamnya itu gitu. Artinya ruang dan waktu itu memang sudah ditakdirkan untuk bagian dari otonomi kita gitu. Ya, dengan kata lain, artinya sebenarnya kita sebenarnya juga tidak cukup hanya mengalami hal-hal yang artifisial dan hanya permukaan. Sebenarnya kan nggak cukup. Oh, menurut gue udah tahu Yunani, kenapa? Udah di situ tuh di kota wisata ada, di mana gitu ya, seakan-akan appearance gitu kan ya. Udah gue pernah ke situ. Tapi lain lah, kalau lu ke Yunani gitu beneran gitu, Pantheon dan segala macam itu sama sekali lain, Nah, orang suka, ya kelemahannya adalah itu, menganggap tiruan itu seakan-akan substansi gitu ya. Gitu. Lain juga kalau orang lagi beribadah sekarang karena kayak kebaktian Paskah segala macam kayak kemarin, tetap beda. Orang mengikuti lewat televisi,
misalnya si Paulus atau siapa gitu misalnya kan tayangkan di televisi, orang mengikuti itu. Kalau dibandingkan dengan aslinya, kita di situ, wah tiba-tiba kerdil sekali dan garing sekali, itu apaan gitu, nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya cuman ada bahaya bahwa orang merasa puas hanya dengan tiruannya gitu. Dunia simulakra itu bisa menipu dalam hal itu, membuat orang cepat puas untuk hal yang sebenarnya tidak substantif gitu kan, maksudnya gitu kan. Sehingga mungkin Pak kalau nonton televisi gitu kan, pada waktu channel ini dia bisa nangis bombay kayak gitu, terus pindah lagi terus tertawa, terus pindah lagi serius dalam waktu yang bersamaan. Ya, terus kita sedang bicarakan ini tadi ya, apa ya efek psikologis dari hal kayak gitu, karena ada diskontinuitas itu kan. Habis nangis ketawa apa patah terus gitu kan ya. Di dunia kita praktis jadi kayak gitu, aneka patahan yang diskontinu. Saya kira memang menarik itu, sebenarnya dampak ke dalamnya itu apa gitu, secara psikologis. Tadi kita sudah menelusurinya sedikit-sedikit soal konsep diri yang berubah, tapi juga soal bahaya kita terperangkap dalam tiruan sampai nggak sensitif terhadap the real thing gitu kan ya, the substance. Tapi saya kira lebih banyak loh. Itu misalnya dampak untuk hubungan antar manusia atas jadi gimana gitu kan. Dampak juga terhadap kesungguhan kita. Maka sekarang tuh salah satu dampak yang menarik ya, maksud saya adalah misalnya orang sekarang bicara betapa sulit untuk manusia postmodern untuk melakukan komitmen. Nah, itu salah satu dampak. Dampak lain dari ini adalah kesulitan komitmen ya. Sulit sekali. Sulit komitmen tapi juga sulit untuk konsisten. Entah gimana, konstelasi psikologis itu bisa demikian ya. Sulit untuk konsisten. Maka tidak usah heran kalau misalnya tokoh-tokoh agama yang ngomongnya begini, wah gimana, tahu-tahu di belakangnya melakukan hal lain gitu kan ya. Ya emang gitulah, itu salah satu dampak. Bukan berarti itu baik maksudnya, itu tuh lain. Saya kira itu masih harus diupayakan ya, karena bahwa itu merusakkan kerangka nilai-nilai moral atau apa, saya kira itu tetap benar juga gitu ya. Itu kalau saya bilang ini bukan berarti bahwa ya udah nyatanya gitu, maka itu yang baik, itu bukan. Itu belum tentu ideal, tapi faktual masalahnya. Kenapa tokoh-tokoh kemanusiaan yang tampaknya dedicated sekali untuk ini untuk itu dan berkorban, tahu-tahu ketahuan belakangan dia itu bajingan juga sebenarnya gitu ya, dan memanipulasi uang juga, dan sebenarnya juga lifestyle-nya kacau. Gimana bisa nyambung itu? Nah itu again diskontinuitas itu ya, antara satu facet dalam hidup kita dengan facet yang lain dalam hidup kita. Bisa untuk orang-orang zaman sekarang makin susah untuk konsisten. Meskipun jangan lupakan juga bahwa pada orang-orang yang seperti itu tidak juga kita lantas bisa menjudge bahwa dia itu sepenuhnya bajingan. Enggak juga loh. Artinya berbagai sisi dia yang idealistik ini seringkali juga tetap benar loh itu. Artinya dalam banyak hal lain kita juga masih bisa melihat sebenarnya dia memang berorientasi ke situ. Dia juga bukan pura-pura gitu loh. Maksudnya ketika dia mengomongkan hal yang ideal itu sebenarnya juga ada semacam komitmen tertentu di situ. Tapi bahwa di fase hidup yang lain dia melakukan hal yang lain yang mungkin bertentangan dengan itu, ya itu memang hal lain. Gimana ya? Maksudnya tiba-tiba orang seperti Michel Foucault yang sebenarnya sekeliling kita juga banyak seperti itu. Saya sulit sekali menyangkal bahwa dia memang seorang pemikir yang serius. Saya tidak bisa menyangkal itu. Bahwa dia sangat brilian dan dalam beberapa hal dia committed sekali terhadap
pembebasan individu dari segala pendiktean, dari segala aneka subjection gitu kan ya. Ya itu serius, itu sisi serius dari dia dan tetap serius. Tapi bahwa dia adalah ternyata di sisi lain adalah bagian dari geng-geng sadisme, masokisme dalam kelompok gay, ya itu hal lain lah, sudah lah. Gitu loh maksudnya tuh. Ya itu memang real juga, tapi itu hal lain. Heidegger sulit sekali menyangkal bahwa pemikirannya memang mendalam sekali gitu. Tapi bahwa pada sisi lain dia super matre gitu, pelit, dan dalam banyak hal juga ada utangnya. Udah gitu memang terkait pula dengan Nazi. Ada satu momen di mana dalam hidup kita orang pintar pun tolol sekali gitu. Seperti kata Einstein. Kata Einstein, ada saat-saat sebrilian apapun orang, ada saat-saat dalam hidupnya melakukan kebodohan. Wah, itu ada saatnya seperti itu. Nah, tapi itu tidak lantas menghilangkan kebrilianan Heidegger, kalau bagi saya. Dia tetap brilian, tetap serius, dan bahwa pikirannya memang mengubah cara berpikir dunia, tetap. Gitu maksudnya. Mungkin itu keunggulan dari cara berpikir modern jika dibandingkan pada masa pramodern gitu ya Pak ya. Pramodern kan nggak bisa terkotak-kotak. Ya. Kemampuan memilah itu tipikal modernan. Saya kira pada titik itu modernisme tetap berharga. Dan dalam hal itu sebenarnya postmodernisme juga ada kaitan dengan modernisme, itu konsekuensi dari atau radikalisasi dari kemodernan dari satu sisi. Iya. Nah, saya setuju. Pada orang-orang yang pramodern sulit sekali, dan di Indonesia umumnya seperti itu, sulit sekali melihat pemilahan-pemilahan kecil-kecil itu karena belum mampu berpikir abstrak. Orang Indonesia itu konkret berpikirnya. Pemilahan kayak gini tuh kan mengandaikan pemikiran abstrak yang memilah-milah gitu secara subtil, rumit gitu kan. Nah, orang Indonesia sekali a priori gitu kan ya. Udah sekali seorang presiden tuh bajingan dan sudah jatuh karena memang dia segala ini terus-menerus dicaci maki sampai sulit sekali melihat bahwa dalam beberapa hal tertentu dia berjasa juga. Kayak gitu-gitu sulit sekali melihat itu. Ya, dan itu memang tipikal modern. Saya kira itu jasa modern untuk memilah kecil-kecil gitu kan. Sesederhana ini, kalau dalam pengadilan, betapapun kita bencinya pada orang siapa seperti Malinda atau siapalah gitu yang kasus korupsi yang besar-besaran. Dalam bidang hukum, baik tunggu dulu sebelum dia terbukti secara detail apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya dilakukan, jangan dulu dia dijudge. Nah, itu kan praduga tak bersalah. Itu tuh mengandaikan pola berpikir modern yang cerdas dan penting. Dan bahkan orang macam ini juga layak mendapatkan pembela, gitu kan? Nah, kalau orang masyarakat pedesaan itu, kok gitu dibela-bela, itu memang dia berhak punya pembela gitu ya, nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu cara berpikir modern yang memang abstrak, tapi itu evolusi yang penting dalam dunia manusia. Kesadaran itu evolusi yang penting. Kalau enggak sedikit-sedikit orang main raja, main kroyok, ya kan gila. Gitu. Dan sekali lagi ya. There have been a number of recent examples of television programs which have been said to reflect postmodern culture. One of the most often quoted examples of postmodern TV and cinema is Twin Peaks. Saya nggak tahu ini film seri di televisi Twin Peaks. Kalian saya kira belum lahir ya, karena waktu itu zaman TVRI masih hitam putih. Dia ini loh, memainkan serial dari seorang sutradara filosof ya, David Lynch. Itu hebat. Nggak tahu kok TVRI punya selera kayak gitu. Tapi itu bagus dulu. Hitam putih. Like many of David Lynch films for the cinema, this was characterized by disruptions of temporal and spatial relationships and by elements of parody and pastiche. Jadi serial film ini sering dipakai
sebagai contoh film postmodern karena itu, karena pasti karena diskontinuitas, patah-patah dan akhirnya juga simulakra gitu, karena film ini mengacu ke serial film televisi yang lain. Kamu tahu nggak? Sekarang tuh ada film-film yang memparodikan potongan-potongan film-film yang sebelumnya. Kayak film-film horor yang dulu gitu dipotong terus dimain-mainin, dibikin parodi, terus jadi film baru, film olok-olok atas film-film apa judulnya teh? Scream. Apa? Scream ya, kayak gitu-gitu. Nah, kita baru ngerti film ini kalau sebetulnya ngerti ada kaitannya dengan film-film sebelumnya. Di sini film tentang film, gitu loh maksudnya tuh. Film tentang film yang sebelumnya. Kayak saya kemarin lihat film apa yang memparodi film 300 segala macam gitu ya, campuran. Pokoknya segala film yang kayak gitu, yang perkasaan kayak gitu dikumpulin jadi satu, jadi lucu-lucu banget ya, jadi konyol gitu. Nah itu kan berarti film tentang film itu gitu. Nah Twin Peaks dari David Lynch kurang lebih kayak gitu-gitu, film tentang film. Twin Peaks was notable for the fact that the entire series centers on a murder which occurred before the action began. It is referred to and elements of it are glimpsed in flashback, but the murder itself is never depicted. Lynch chose instead to make a film for cinema which disclosed the events upon which the television series was based, but only after the series had finished its run. It is a matter of controversy as to whether this film had a life of its own, or whether it depended for its sense and coherence upon knowledge of the television series. Certainly, the sense of the television programs was richest if the constant references to other television styles and series were appreciated. It has been said that the programs were as much about television as medium as they were about storyline, exemplifying the postmodern emphasis on surface and play. Jadi gitu, postmodernisme itu karakteristiknya gitu. Baik, ini contoh film ya, film tentang film-film yang sebelumnya gitu kan. Tapi akhirnya apa? Acuannya di situ bukan storyline akhirnya. Acuannya kan berarti apa ya? Di sini mempersoalkan medium ya, televisi sebagai medium itu akhirnya yang dipersoalkan, atau film sebagai medium itu yang akhirnya dipersoalkan. Bukan alur ceritanya sih sebenarnya. Ya kalau tadi dalam dunia sektor kita juga meniru pura-pura Disney, maka ada Disneyland tapi di Hong Kong, ada Disneyland tapi di Singapura gitu. Pura-pura meniru Aborigin, pura-pura meniru cowboy segala. Nah film juga gitu, ada meniru tapi juga mengacu, memperolok-olok bahkan film-film sebelumnya. Film berdasarkan film. Di situ yang terjadi adalah, yang jadi persoalan adalah tingkatan referensi yang pada Baudrillard itu disebut sebagai hyper realitis. Yang jadi acuan bukanlah realitas itu sendiri, tapi representasi atas realitas itu. Maka dunia media sekarang adalah representasi atas representasi atas representasi gitu. Ungkapan dari apa? Bukan dari perasaan orang. Ungkapan dari atau tentang ungkapan yang lalu, yang adalah tentang ungkapan yang sebelumnya juga gitu. Jadi berlapis-lapis ungkapan gitu. Ketika saya simulakra tuh bisa atau hiperrealitas tuh bisa benar-benar berlapis-lapis gitu. Seorang pelukis di Bali, misalnya, seorang pelukis di Bali mempersoalkan lukisan Marcel Duchamp. Artinya dia melukis, mengolok-olok lukisan Marcel Duchamp, yang Marcel Duchamp ini mempersoalkan lukisan siapa namanya, Leonardo da Vinci, si Mona Lisa gitu. Bahkan si pelukis Bali ini lebih menarik, dia tambah berganda lagi.
dia sedang melukis, dia ketika dia melukis. Jadi ketika dia melukis di potret. Nah, potret itu kemudian dilukis ulang. Jadi gitu ya. Maka dia melukis, dia yang sedang melukis apa? Melukis seorang pelukis yang sedang mempersoalkan pelukis sebelumnya. Gitu. Jadi kita berderet-deret itu referensinya. Nah, itu Past perfect continuous. kayak gitu, past perfect continuous. Kalau dalam bahasa Inggris kayak gitu, past perfect continuous, betul. Nah, yang terjadi itu pesta simulakra ya sekarang itu, dalam arti gitu ya. Artinya Pak, ironinya akan sangat sulit ditemukan adanya ide-ide baru. Ya, paling komentar atas ide lama. Dan itu basis cara berpikirnya Baudrillard. Hari ini tidak akan ada lagi penciptaan yang brilian, tidak akan ada lagi masterpiece, karena sepertinya sudah berhenti. Apa dong yang bisa dilakukan? Adalah mengomentari, mengironikan, memparodikan semua masterpiece yang zaman dulu. Tidak ada lagi masterpiece. Gitu. Atau mengironikan, saya yang mengironikan, gitu kan? Mengironikan, saya yang mengironikan orang tertentu yang sedang mengironikan orang lain, gitu terus. Bertingkat-tingkat ironi atau parodi. Nah, maksudnya dalam film memang seperti itu juga. Jadi, it would be possible to give many other examples of the extent to which the characteristics of the postmodern can be seen in cinema, television, and advertising. Jadi ada banyak contohnya di televisi, sinema yang berlapis-lapis kayak gitu loh. The films of Quentin Tarantino, especially Pulp Fiction, and numerous television campaigns all contain the elements which have been discussed so far in this chapter. It is clear that there has been a major shift in the field of representation and in the way the signs and symbols are presented to us. In essence, it is no longer possible to be naive in our understanding of culture. It is characterized more often than not by a knowing irony which clearly marks out the difference between the modern and the postmodern. Jadi tadi kita sudah lihat tadi ironi dia, mengironikan segala referensi, segala representasi terdahulu. Seringkali memparodikan dia. Serupanya film dari Quentin Tarantino, Pulp Fiction juga, selain dari David Lynch. Saya sebenarnya punya itu film-film dari Tarantino maupun David Lynch yang dianggap sebagai postmo karena mengacu. Tapi sekarang banyak sekali lah itu, kayak Scream, kayak apa tadi, apa film gitu. Bagaimana aktivitas konsumsi kita itu mendefinisikan identitas kita, gitu kan ya. Aktivitas konsumsi menjadi dasar identitas kita, dan kedua bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dari situasi postmodern itu. Artinya identitas sangat tergantung pada konsumsi sekarang ini, dan kemudian dampak macam-macamnya. In particular, the discussion has identified a shift from substance to style. Jadi yang khusus adalah dari mana tadi kita sudah sebut tadi, appearance over substance. Kalau mau lebih dieksplisitkan lagi, substansi bergeser ke style. Barangkali itu berbahaya ya. Dalam situasi postmodern, substansi itu digeser oleh style. Sementara dalam dunia modern memang orang terobsesi pada substansi ya, duduk perkaranya, inti masalahnya, dan makanya di zaman modern tuh para ahli, kalau kita ke Eropa ya, memang rada sempit sih wawasan mereka tuh. Tapi misalnya sekali dia ahli Plato, wah itu sampai ke akar muakarnya Plato, dan sepertinya nggak bisa habis ya. Setiap lapis kita bukain, kita tanyain ke dia, nggak bisa habis. Orang ini masih tahu terus kan. Tapi ya gitu,
dia hanya ahli Plato gitu kan. Berarti beda Pak, tahu banyak dan banyak tahu ya Pak ya? Iya. Kalau modern posmo banyak tahu, Banyak tahu. tapi bukan tidak tahu banyak gitu. Kalau Iya. satu kan tahu banyak tentang satu, tapi banyak tahu. Loh, kamu tahu banyak sih? Kamu sebenarnya apa sih? Ya, seperti tahu sedikit-sedikit, a little bit of everything gitu. Tapi tidak mendalam. Meluas tapi tidak mendalam. Bedanya itu ya. Barangkali orang posmo meluas, dia tahu wah hampir segala, tapi tidak mendalam. Nah kalau orang modern itu sempit sih memang, tapi mendalam setengah mati karena substansi yang mau mereka dapat deh. Dan itu berasa banget ya. Kalau kalian kelak sempat hidup di Eropa, berasa banget ya. Yang namanya ahli itu mungkin sempit, tapi dalam. Ahli apapun. Yang satu ahli Plato, yang satu ahli Heidegger, yang satu ahli apa, dalam. Emang gitu. Nah itu digeser sekarang. Style, gaya, tampilan. And has suggested that the certainties and meta-narratives of the modern era are no longer sustainable. Cuman ya kerangka modern seperti itu memang nggak bisa dipertahankan. If, as has been said, in the postmodern world, the basic dictum is I shop, therefore I am, we need to reflect on the question of what happens to those who cannot shop and are therefore excluded from the basis of social identity. Nah, ya jadi dulu itu kan kalau kata Descartes, diktum modern apa? Kalau kata Descartes, Saya berpikir maka saya. ya, I think, therefore I am. Nah sekarang itu I shop, therefore I am. Gitu kan? Saya belanja, maka saya ada dan eksis gitu ya. Nah tapi kalau memang situasinya kayak gitu sekarang, kalau gitu orang-orang yang nggak bisa belanja, gimana dong identitasnya? Kalau identitas ditentukan oleh seberapa banyak yang kita bisa belanjakan atau barang apa yang kita bisa beli, terus mereka yang tidak bisa beli bukan siapa-siapa dong. Kalau gitu, mereka tidak punya identitas. Apa gitu kan ya? Nah itu salah satu juga dampak yang buruk atau gimana dari situasi posmo ini. Kalau memang identitas ditentukan oleh apa yang kita beli, maka mereka yang tidak bisa membeli sepertinya tidak punya identitas. This is of particular importance as the old principles of the welfare state are challenged by new values of consumerism. In this new world, pensions, healthcare, and social support shift from the responsibility of the state to the responsibility of the individual. From a materialist perspective, our capacity to consume these services constructs more than identity. It affects the physical basis of day-to-day life. Jadi masalahnya tuh pada akhirnya kan bukan soal style ya. Ada hal yang real dalam kehidupan kita dengan ada adagium baru ini. I shop, therefore I am. Ini sudah akhirnya juga itu satu hal, tapi kemudian menggeser juga pada skala negara. Yang dulu diurus oleh welfare state, ya kita belum ini kalau negara-negara di Eropa punya welfare state ya. From cradle to death. Kenapa? From cradle to death ya. Ya itu diurus oleh negara, boleh dibilang ya. Bahkan orang-orang yang nggak punya kerjaan kan dapat ini semacam uang saku lah kayak gitu. Karena diurus oleh negara. Meskipun konsekuensinya pajaknya gede-gede banget. Tapi itu dikelola nggak kayak kita, pajak segede-gede goblok tapi entah kemana gitu ya. Nah, kalau mereka memang ada sistem yang kemudian mengelola kebutuhan warga, itu sekarang bergeser. Kebanyakan kebutuhan warga betul-betul akhirnya dalam masyarakat pertokoan ini, masyarakat perbelanjaan, itu akhirnya bergeser juga. Nasib orang-orang itu tergantung dirinya sendiri, tergantung tipe asuransi macam apa yang kalian punya, yang kalian bisa beli, gitu loh.
Ada orang yang barangkali nyaris membeli asuransi apapun nggak mampu. Ya sudah, itu nasibnya dia. Ada orang yang sudah dijamin karena berhasil mampu membeli asuransi untuk apapun juga. Asuransi pendidikan, perjalanan, kematian, apapun. Orang ini sudah nyaman karena punya duit untuk itu. Bagi mereka yang tidak mampu membeli asuransi itu untuk mengelola semuanya, ya silakan. Tersingkir dengan sendirinya. Jadi masalahnya itu gitu ya, bahwa tanggung jawab negara dalam masyarakat masing ini bergeser. Tanggung jawab negara bergeser ke tanggung jawab individu. Tapi kalau begini, bukankah yang terjadi adalah Darwinisme sosial? Apa artinya? Apa? Ya, survival of the fittest. Dia yang paling kuat, dia yang mana? Yang kalah, ya persis kayak binatang-binatang yang lemah. Itu sudah takdirnya untuk tidak usah survive, begitu kesannya. Kan dalam dunia binatang yang lemah-lemah, kalau nggak dimakan, dirusakkan atau dibiarkan, biar mati. Yang kuatnya yang bertahan. Nah ini juga sama jadinya. Kalau yang nggak punya duit, nggak bisa belanja, ya mereka bukan siapa-siapa, dan akhirnya lewat dalam hidup ini. Situasi ini juga kritik karena materialistik sekali di sini. Sebenarnya yang terjadi apa postmodernisme kalau dari sisi ini selain penguatan Darwinisme sosial kali. Siapa yang kuat yang dia dapat dan dia menang. Now, critics of the postmodern perspective have pointed out that it can lead to an unprincipled emphasis upon personal and individual gratification at the expense of our responsibilities to others. Nah, individualisme ini juga membuat kita jadi kecil tanggung jawabnya terhadap nasib orang lain. Dampak yang lain adalah ini. Perkecil tanggung jawab terhadap orang lain. Itu kan nasibnya dia dong, gitu. Apa self gratification atau boleh dibilang yang menjadikan ini adalah self gratification istilahnya atau self indulgence ya sama aja nih. Pemanjaan diri. Nah itu salah satu dampak dari yang tadi, the primacy of the viewer tadi. Primacy of the viewer tadi, penonton. Akhirnya adalah orang posmo ada kecenderungan untuk memanjakan diri sedemikian, untuk menikmati diri, gratifikasi untuk menikmati diri, tapi juga untuk indulgence itu memanjakan diri, untuk memanjakan diri. Sedemikian sampai tanggung jawabnya terhadap orang lain menjadi kecil. Sensibilitasnya terhadap orang lain menjadi kecil. Itu para pengkritik posmo, gitu ya. Orang yang mengkritik terhadap posmo, saya kira ya bisa. Dalam dunia belanja seperti ini, orang memanjakan diri sendiri, akhirnya tak peduli pada orang lain. For some writers, this represents the capitalist market economy taken to its logical conclusion. For others, postmodern ideas are democratic, and it is argued that the dissolution of old class barriers and the strongholds of elite culture give all of us greater opportunities for full social participation. Jadi ada lagi para pengkritik lain yang menyebut bahwa ini semata-mata konsekuensi logis dari kapitalisme. Postmodernisme seperti ini adalah konsekuensi logis dari kapitalisme. Katanya gitu. Baik atau buruk terserah, tapi ini konsekuensi logis dari kapitalisme. Masih ada lagi yang lain yang melihat sisi lain. Apapun situasi posmo ini justru ketika merusakkan pagar-pagar kelas,
yang terjadilah demokratisasi, dan itu memberi semua pihak untuk justru membuka akses bagi semua pihak untuk ikut berpartisipasi, katanya gitu ya, karena tidak ada lagi kelas-kelas. Demokratisasi pendeknya tadi. Itu adalah beberapa suara yang menarik, tapi kata akhir ini juga menarik. I will finish with a quotation from the sociologist Zygmunt Bauman. In his recent writing, he has explored the tension between acknowledging the reality of postmodern change and recognizing that it has led to the exclusion of many from a full and active part in society. This extract is taken from his book Freedom. Nah, ada kutipan dari Zygmunt Bauman, sosiolog postmo yang terkenal. Dia bilang ini, for most members of contemporary society, individual freedom, if it is available, comes in the form of consumer freedom, with all of its agreeable and less palatable attributes. Once consumer freedom has taken care of individual concerns, or social integration and systematic reproduction, the coercive pressure of political bureaucracy may be relieved. The past political explosiveness of ideas and cultural practices diffused, and a plurality of lifestyles, politics, moral or aesthetic views may develop undisturbed. The paradox is, of course, that such freedom of expression in no way subjects the system or its political organizations to control by those whose lives it determines. Consumer and expressive freedoms are not interfered with politically politically so long as they remain politically ineffective. Ya, cara Zygmunt Bauman ngomong tidak selalu linear dan jelas, tapi maksudnya itu gini. Kalau semua orang sudah menjadi individualistik seperti ini karena bisa memilih lifestyle-nya sendiri dan segala macam itu, maka akhirnya dunia politik juga nggak ada yang menggubris, gitu. Dunia politik tak dipedulikan. Dari sudut itu, tadi omongan-omongan yang rada optimistis seakan-akan terjadi demokratisasi dan segala macam, jangan-jangan cuma ilusi. Karena orang juga makin tak peduli sama dunia politik, asik sendiri aja. Dunia politik makin apa ya? Makin sedikit orang yang terlibat di situ, karena ribet gitu. Maka maksudnya itu, jangan terlalu terkecoh, kita mengira seakan-akan terjadi demokrasi. Jadi dalam situasi politik sebenarnya orang makin malas terlibat. Dan di situ apa demokrasi? Gitu maksudnya. Politically ineffective. Apa semua nih? Jadi maksudnya gini, demokratisasi di bidang kultural belum tentu sama dengan demokratisasi dalam bidang politik. Ini hal yang penting untuk disimak, yang orang seringkali tidak ngeh. Demokratisasi kultural itu tidak sama dengan demokratisasi politik. Secara kultural boleh aja demokratis dan semua orang boleh agres terhadap semua, tapi juga akhirnya makin tidak peduli sama urusan politik. Itu catatannya si orang ini yang menulis ini, siapa namanya? Nigel Watson yang mengutip dari Bauman. Nah, Bauman memperhatikan, ya ini memang oke lah demokratisasi kultural, oke. Tapi nggak ngefek loh ke sini, jangan salah, nggak ngefek ke politik. Berarti pemenangnya hanya masih di Yunani ya Pak ya? Orang makin nggak peduli nih. Karena apa? Sibuk dengan menata hidupnya sendiri, dengan gaya sendiri gitu. Tapi politik, siapa yang peduli? Gitu.
Tapi ada kemarin tuh menanggapi fenomena yang sekarang Pak ya, bahwa memang politik itu hanya satu-satunya jalan gitu menyikapi bahwa NII itu kan ingin membuat sebuah negara gitu ya Pak ya. Tetapi ada teman saya tuh nyeletuk aja, alah kamu mah bodoh katanya, kalau kamu mau pengen pegang negara ini pakai politik, masuk ke politik, lo mah gitu-gitu mah gak laku gitu. Ya juga ya. Jadi politik itu sebenarnya esensinya ada, tapi orang setengah-setengah pegang gitu. Bikin partaimu, kamu masuk pegang sudah. Walaupun orang lain bodoh juga dengan itu gitu. Justru itu peluang ya, Pak ya. Yang susahnya kalau di Indonesia konteksnya, politik itu hanya sudah terlanjur dilihat yang sebagai arena dagelan ya, arena Sri Mulatan yang nggak substantif juga. Dan sekarang politik bahkan terus-menerus disorot dari jalanan, dalam arti dari orang-orang luaran politik formal, entah itu namanya partai, entah itu namanya DPR atau apapun, sekarang semua disorot. Dan makin hari suara luaran ini, ekstra parlementer ini justru makin kuat pressure-nya. Bukan cuma itu, bahkan presiden pun gak dipeduli, sekarang dikritik habis. Selalu orang di TV itu bikin editorial dari channel itu suka sekali kan. Udah nggak ada sungkan-sungkannya. Di mana kekuasaan? Tidak ada kekuasaan. Wah, gila. Tapi celaka. Ini ya kalau di dalam konteks Indonesia ini posmo banget dalam hal itu. Sehingga siapapun presidennya punya karisma kayak apapun kelak sama akan digituin. Suasananya beda sih, beda. Bukan soal pertama-tama SBY kayak apa, tapi menurut saya siapapun yang dianggap jagoan siapapun, lihat aja sedikit salah langkah sudah dia akan diteriakin. Suasananya kayak gitu. Itu kayaknya ada saya juga lihat tuh ada fenomena seperti tadi, hanya akan representasi atas representasi itu. Sekarang itu ada partai yang sangat meniru plug gitu ya, tetapi kami bukan itu. Misalnya Nasdem itu kan Nasional Demokrat, karena itu Nasdem bukan kepanjangan itu bukan partai itu. Bukan. Jadi ini kami nggak ada hubungannya dengan Surya Paloh, enggak, tapi ini ya bukan partai juga, tapi Nasdem artinya nggak arti apa gitu. Ya sebenarnya saya juga nggak terlalu paham bagaimana dia berefek, karena dia bukan partai, bukan apa-apa, pressure group. Tapi gimana dia berefek? Nah itu contoh. Dan itu orang muda. Nah itu contoh bahwa politik formal di negeri ini sebenarnya sudah kehilangan wibawa. Orang tidak kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Orang tidak lagi mau bergerak melalui itu, justru di luarnya. Tidak juga partai, apapun namanya ini judulnya. Tumbuh dari mana? Tidak tahu juga. Saya juga itu curious, ini gimana itu tuh? Karena kan saya pikir saya yang salah baca atau memang yang saya baca saya nggak ngerti judulnya di mana. Nasdem. Nasbor masih ada. Oke, kita masih sekali lagi kalau salah ya. Masih sekali lagi. Ada si Goli.